Nah kalau mature, dia tuh konsepnya adalah saya kasih kalau kamu kasih. Jadi saya mau ngasih kalau kamu kasih saya juga. Jadi ada sama-sama equal. Nah yang paling keren adalah Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Dan kali ini kita mau bahas buku yang sangat terkenal dari penulis yang juga terkenal ya. Pasti juga sahabat sales mungkin sudah ada yang pernah mendengar namanya. Bukunya judulnya Give and Take, mengubah cara kita melihat sukses dalam karir dan sales. Ini penulisnya ini Adam Grant ya. Yuk langsung aja kita tanya sama Coach Arif. Halo Coach. halo. Ya, Coach, ini bukunya Adam Grant nih, penulis buku terkenal juga ya, Adam Grant ini. Ya. Nah kali ini dia berbicara mengenai konsep kalau di dalam hukum persuasif adalah berkaitan dengan law of reciprocity. Law of reciprocity adalah hukum yang gimana caranya ketika kita memberikan seseorang, orang akan memberikan balik kepada kita. Nah, hukum inilah yang dibahas di dalam buku ini. Dia cuma hanya mengambil satu bagian law of reciprocity tentang give and take gitu ya. Jadi kalau give, kita dapat take gitu ya. Nah, jadi dia bilang, kalau di dalam bisnis itu menurut dia ada 3 jenis tipe orang. Yang tipe pertama adalah tipe taker, kedua adalah matcher, yang ketiga adalah givers. Jadi kalau istilahnya taker itu artinya orang yang menerima apa yang gue dapat nih. Jadi kalau taker itu artinya kalau dia mau ngerjain sesuatu, dia ngeliat dulu, gue dapat apa nih? Gue dapat apa nih? Yang gue lihat kayak gitu. Jadi apa yang mau gue dapat gitu. Makanya kenapa orang yang seperti itu sebenarnya orang yang tidak banyak disukai. Seperti itu orang yang nggak sukai. Ya. Itu maunya kepentingan dia gitu ya. Jadi taker itu tipe orang yang maunya keuntungan buat gue apa, keuntungan buat gue apa. Jadi kalau orang itu nggak menguntungkan buat dia, nggak penting tuh. Taker tuh kayak gitu modelnya. Nah kalau mature, dia tuh konsepnya adalah saya kasih kalau kamu kasih. Jadi saya mau ngasih kalau kamu kasih saya juga. Jadi ada sama-sama equal. Nah yang paling keren adalah giver. Nah, kalau win-win nggak, kalau giver adalah saya bantu dulu. Saya ngebantu apa kepada orang, orang itu nanti kita harapkan akan ngebantu kita. Diharapkan, belum tentu. Ada orang yang Anda bantu, belum tentu dia akan bantu Anda, betul nggak? Nah, jadi di dalam buku ini yang dibahas sama dia adalah tentang givernya. Jadi givernya adalah jangan semua orang dikasih. Hanya orang-orang tertentu yang dikasih supaya kalau bahasa kita, kalau orang-orang Indonesia sih ngomong tuman. Kalau mama dikasih, dia maunya dikasih lagi dong, kasih lagi dong, kasih lagi dong, tapi dia nggak pernah mau ngasih. Gitu kan? Dibilang ada temuan yang menarik adalah orang yang paling gagal. Orang paling gagal adalah orang yang suka memberi terus-menerus. Tapi orang yang paling sukses juga pemberi, katanya gitu. Jadi gambarannya kenapa? Karena menurut Adam Grant ada 2 jenis pemberi yang baik gitu. Ada 2 jenis pemberi, bukan baik ya. Ada 2 jenis pemberi. Pemberi yang pertama adalah pemberi yang disebut namanya selfless giver atau burnout gitu. Maksudnya selalu ngebantu, ngorbanin diri, pokoknya nggak ada batas lah. Orang mau minta tolong apa, pokoknya gue bantu, all out, semuanya gue bantu gitu ya. Akhirnya dia capek, orang merasa dimanfaatkan, tidak berkembang. Nah yang kedua adalah yang disebut namanya strategic giver. Strategic giver adalah kita bantu, tapi juga dengan strategi. Jadi kita berinya kasih dengan strategi. Jadi artinya apa? Selektif, ada batasan, tapi tetap produktif. Jadi balik lagi ya. Jadi yang penting adalah kenapa ada memberi itu ada kuasanya, the power of giving. Jadi giving yang baik adalah ketika kita memberi kita nggak dimanfaatkan. Nah terus juga kalau membantu gitu ya. Kita juga otomatis sama seperti ketika kita membantu orang, kita sering bantu orang, maka hubungan akan baik, terjalin hubungan yang akrab, dan ada peluang-peluang bisnis. Ya selama nggak dimanfaatin kan, itu kuncinya kan gitu. Kemudian setelah kita bantu, ada istilah yang namanya ripple effect. Ripple effect, ripple itu kan kayak ombak gitu ya. Jadi ombak, ripple itu ada ombaknya. Jadi kalau ketika kita bantu orang, maka ada harapan dia mudah-mudahan bantu kita di masa depan.
Nah, itu adalah orang giver yang kita bilang sukses. Ada juga yang disebut namanya the power of network gitu ya. Jadi the power of network adalah yang dimana hubungan kita akan semakin kuat, network kita semakin kuat, lebih orang yang network yang bagus, yang sering memberi yang bagus, itu akan disukai, dipercaya, dan diingat. Makanya kenapa ketika memberikan harus ada batasan. Itu yang ditekankan dalam buku ini. Jadi batasannya adalah kita tahu orang-orang yang mana yang suka menuntut, yang suka minta-minta terus, yang suka minta, udah ditolong dia minta lagi. Nah, itu yang mesti dibatasin gitu ya. Yang paling penting tujuan memberi itu adalah reputasi. Kita sama-sama saling memberi gitu loh ya. Nah, ini titik puncaknya. Jadi bahaya dalam memberi, dalam buku itu dibahas tuh. Bahayanya apa? Kalau dimanfaatkan sama orang lain. Ya, lucunya yang dimanfaatkan suka kadang-kadang nggak sadar. Nah, itu yang sering banget terjadi kan. Dia tahu dimanfaat, tapi suka dimanfaatin. Nah, jadi dalam buku ini ngebahas tentang itu. Bagaimana caranya untuk memberikan nilai, bangun kepercayaan, tapi ada batasan. Baru bisa ke long term sukses. Oke, Coach. Hubungannya dengan karir seorang sales gimana? Kalau seorang sales kan pasti dong, kalau kita memberi, minimal memberi informasi. Minimal memberikan, misalkan contoh, ada klien kita mau merit, kita bisa bantu ke mereka, udah punya IO belum? Mungkin kita bisa bantu. Ada kode ini belum, kita bisa bantu dia. Jadi selama itu akan terjalin hubungan akrab. Yang kedua juga kalau selama ini kita bisa bantu apa kepada bisnis mereka. Selama kita bisa bantu bisnis mereka, maka mereka pun juga jadi bertumbuh. Itu sih kata kuncinya tentang giving. Makanya ini adalah salah satu hukum yang dipakai di dalam power of reciprocity gitu. Dan dalam buku ini juga paling penting ini, kalau Anda sudah memberikan ya, Anda sudah memberikan. Strategi giver tuh tahu kapan harus bilang tidak. Nggak semua harus diain. Kalau dia tidak bisa bilang tidak, maka ya yang rugi adalah orang itu. Gitu, yang rugi orang itu. Dan kita juga harus ngecek siapa yang layak dibantu. Nggak semua orang bisa kita bantu. Dan kita harus sadar, nggak mungkin Anda bisa membantu tanpa mengorbankan diri. Betul nggak? Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ketika membantu orang, Anda harus tahu tujuannya apa untuk bantu mereka. Tujuannya selama kita membantu beda ya. Kalau kita membantu secara sosial, kita bantu orang, kita berharap upahnya di surga gitu kan ya. Tapi kalau ada orang yang memanfaatkan kita untuk dia dapat keuntungan lebih banyak, itu juga otomatis gak bagus. Jadi harus memang ada batasnya. Itu yang mungkin bisa dibicarakan dalam buku ini, di dalam buku Adam Grant. Oke, berarti karir seorang sales itu dilihat dari... Ya, sales yang baik kan ya selain tadi kalau kita bicara tentang Dale Carnegie, bagaimana cara kita berkomunikasi, apa yang bisa kita bantu mereka, itu di level itu aja yang bisa kita lakukan. Jadi hanya batas sampai situ aja ya berarti di buku ini ya? Ya, kita kan kadang-kadang memberikan insight kan. Sebagai seorang sales kan harus kasih insight dong, ide apa, ide pertumbuhan apa yang bisa dilakukan, yang kayak gitu-gitu Bu. Ya. Kalau tadi berkaitan yang memberikan waktunya, terus misalnya dia tidak bisa strategi givers lah, strategi giver. Nah, ini berkaitan dengan salesnya di mana nih Coach nih? Ya kan dia kan ketika tadi ada orang minta tolong kita bantu, atau mungkin dia belum minta bantuan kita udah tolong dia. Dia bisa tapi tadi. Bukan berarti mungkin kalau customernya misalnya sering sedikit-sedikit minta bantuan si sales kan ada yang suka gitu tuh. Nah, ini yang terjadi Ibu, Anda mungkin masih ingat gak dulu waktu itu pernah ada satu orang sales. Nah, aku deketin satu orang GM. Dia bilang bahwa hubungan mereka dekat. Terus saya tanya deket itu apa? Deket itu artinya dia kalau datang ke Pekanbaru pasti saya ditelepon. Terus saya tanya, untuk ngapain? Ya dia ngajak ngopi. Terus saya tanya, closing nggak? Enggak. Tapi apa yang terjadi? Emang dia beli barang sama kamu? Enggak. Terus beli barang sama siapa? Orang lain. Ya itu berarti kan kamu dimanfaatin gitu loh. Itu yang maksud saya bilang. Jadi ketika memberi harus mastiin bahwa orang itu memang ada timbal balik gitu loh. Kalau Anda yang disuruh traktir mulu terus-menerus, berarti kan Anda dimanfaatin dong. Ya bodoh aja kalau kita dimanfaatin masih mau terus ngikutin terus kan. Itu gambarannya. Berarti kita juga ada batasannya. Ada willing untuk menawarkan juga atau ngomong tentang bisnis kita dong ya Coach ya. Jadi mungkin dia ngomong juga, tapi mungkin tetap kita tahu bahwa pembeliannya bukan ke dia. Jadi sama aja kamu lagi dibohongin. Minimal kamu dikenalin kayak sama orang itu kan. Ya, minimal gitu loh. Itu sih gambarannya. Oke. Nah, sahabat sales, menarik banget ya buku Adam Grant ini yang membahas karir seorang sales. Berarti sebagai sales juga
kita itu tahu batasan kita, kapan kita harus istilahnya mengentertain terus-meneruskah si customer ini, atau pada satu titik tertentu mungkin kita bisa tidak harus selalu mengentertain dia, dan tentunya tujuan kita dari entertain dia ini kan untuk si customer bisa mengingat kita juga gitu ya, sahabat sales ya. Oke, kalau ada pertanyaan seputar buku kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Dengan saya Ana Milani Dan saya Coach Antoni. Saya mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, banyak ide, omset legit.